Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, juga semua saudara seiman dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian saat ini? Kami doakan kiranya semua dalam perlindungan Tuhan. Saya, Pendeta Budi Cahyono Sugeng, akan melayani persekutuan doa hari Selasa, 20 Juli 2021 dengan tema Dalam Lembah Kekelaman, Aku Tidak Takut. Marilah kita siapkan hati kita, kiranya pesan doa ini boleh menjadi berkat, saling menguatkan satu di antara yang lain. Kita mulai dengan menyanyi Kidung Jemaat 407, bait 1 dan bait keempat. Tuhan, Kau Gembala kami. Marilah saudara sekalian kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu kembali di dalam persekutuan doa. Ya Tuhan siapkanlah kami semuanya sehingga persekutuan doa ini boleh menguatkan kami, menguatkan saudara-saudara kami. Juga saat kami tidak membaca firman Tuhan, Tuhan pimpin kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Naskah Alkitab yang menjadi dasar renungan kita, saya ambilkan dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, selama manusia masih hidup di dunia yang tercemar dosa ini, maka manusia masih mungkin mengalami pergumulan, kesulitan, penderitaan, bahkan bahaya-bahaya yang menakutkan. Kalau di dalam ayat 4 Mazmur 23 tadi, itu digambarkan sebagai lembah kekelaman, yaitu suatu tempat yang rendah, yang kanan kirinya tebing yang tinggi, jurang yang tajam, tempatnya sepi dan menakutkan. Itulah lembah kekelaman yang seringkali kita alami dalam hidup ini. Itu hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang menimpa kita. Misalnya bisa berupa sakit penyakit yang menakutkan. Dan sekarang ini banyak orang dihinggapi dengan ketakutan kalau kena COVID-19. Padahal COVID-19 juga bisa kita hindari
sedapat mungkin kalau kita mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Atau mungkin pada saat kita dalam kondisi sakit lalu divonis sakit A, sakit B, atau sakit yang lain yang seringkali juga menakutkan. Juga di dalam pandemi virus corona ini, lemah kekelaman juga bisa berupa usaha, pekerjaan yang melemah, yang berhenti, yang harus tutup, harus PHK, dan segala macam hal, sehingga pemasukan ekonomi tidak lagi seperti dulu. Kita mengalami keterbatasan dan kesulitan ekonomi. Apalagi di dalam masa di mana semua dibatasi untuk bepergian. Juga toko-toko tertentu juga harus tutup. Juga kita dibayang-bayangi dengan ketakutan. Kalau ada yang datang ke tempat kita, jangan-jangan bisa menularkan sakit COVID. Bahkan kalau kita kedatangan anak atau mantu atau cucu atau orang tua sekalipun, kita juga seringkali bukannya gembira, tapi cemas. Apakah itu bisa menularkan kepada kita? Itulah beberapa hal yang seringkali menakutkan, mengkhawatirkan pada saat ini. Itulah yang digambarkan pemazmur lembah kekelaman. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai gembala yang baik, apakah hati kita terlalu takut, dikuasai dengan ketakutan menghadapi kenyataan ini? Oh, mestinya tidak. Karena apa? Jawabnya jelas. Tuhan besertaku. Tuhan tidak meninggalkan aku berjalan sendiri menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan ada di sampingku. Bahkan di ujung maut sekalipun, di ranjang ICU rumah sakit, ada Tuhan menemaniku di sebelahku. Bahkan sampai maut sekalipun, Tuhan juga bersama-sama denganku. Artinya saat kapanpun kita tidak sendiri. Saat suka, duka, saat sehat maupun sakit, Tuhan sebagai gembala yang baik bersama dengan kita, menemani dan menyertai kita semuanya. Lalu bagaimana bentuk penyertaan dan pertolongan Tuhan? Digambarkan melalui gada dan tongkat gembala. Gada adalah senjata pemukul dari kayu yang besar, sebagai senjata untuk memukul musuh atau lawan yang hendak mencelakakan domba-dombanya. Sedangkan tongkat adalah tongkat gembala yang panjang, sebagai alat untuk membantu atau mengarahkan atau mengatur domba-dombanya, memberi arah harus ke kanan atau ke kiri, berhenti, dan seterusnya. Intinya tongkat gembala adalah tongkat yang dipakai untuk memimpin, menuntun kita pada jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Dua perangkat itulah yang selalu siap di tangan Tuhan sebagai gembala, yaitu gada yang melindungi kita dari serangan si jahat, dan tongkat untuk memimpin dan menuntun kita pada jalan yang benar. Kalau kita peka dan menyadari perlindungan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita, apalagi yang kita takutkan. Ada Tuhan bersama dengan kita semuanya. Jadi kalau saat ini khususnya dalam masa pandemi virus corona, ada banyak hal yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Ingatlah, ada gembala yang baik, yang melindungi, yang memimpin kita, yang selalu menyertai kita, menampingi dan menyertai kita semua. Dalam situasi kritis sekalipun, ada Tuhan di sebelah kita. Ada Tuhan di pembaringan kita, yang selalu menjaga dan menolong kita semuanya. Itu bukan berarti lalu kita pasif dan diam saja, lalu berperilaku seenaknya. Oh tidak, kita juga harus tetap berusaha, berhati-hati, mengikuti protokol kesehatan, anjuran dokter dan sebagainya. Tapi itu semua harus disertai, harus diimbangi dengan iman kepada Tuhan sebagai gembala, sehingga kita tidak takut menghadapi apapun. Kita tenang dan terhibur. Amin. Marilah saudara sekalian, kita berdoa syafaat. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit dalam pergumulan, dalam pemulihan, juga
doa-doa yang lain. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Tuhan yang menjadi gembala yang baik dalam hidup kami semuanya. Kami sungguh bersyukur diingatkan kembali bahwa dalam perjalanan hidup dengan segala macam pergumulan yang kami hadapi, kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang menjaga dan menolong kami, yang menyertai dan mendampingi, yang berada dekat dengan kami, siap menolong kami semuanya. Kiranya itu boleh menguatkan iman kami semuanya saat kami menghadapi banyak pergumulan. Berdoa bagi beberapa saudara kami yang menghadapi pergumulan sakit penyakitnya, di dalam pemulihannya, juga pergumulan-pergumulan yang lain. Berdoa antara lain bagi Ibu Edia Solendro karena radang tulang panggul, bagi Ibu Tina Permana karena jantung, bagi Saudara Andri Setiadi, Bapak Rudi Juma, Pak Sadi Nainggolan, dan istri Ibu Sondang, Ibu Kuat Eng, yaitu Ibu Agus Yohanes Guru Sekolah Minggu. Kami juga berdoa untuk Ibu Tris Karyadi, untuk Ibu Tuti istrinya Pak Salam, Ibu Trihana, Ibu Windewanta, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Bapak Yilus dan Tante Kita, Bapak Adi Pratomo, Bapak Ping Martanto, Tante Yakin, Oma Elin, Bapak Yuketong dan istri Ibu Ilim Amoy, dan saudara-saudara kami yang lain yang belum sempat kami sebutkan, yang percaya Tuhan sebagai gembala yang baik menyertai mereka semuanya, juga keluarga mereka, sehingga mereka tidak terlalu takut menghadapi sakit penyakit dan pemulihannya, karena ada Tuhan beserta mereka semuanya. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi pemerintah kami, khususnya dalam pergumulan-pergumulan mengatasi pandemi virus corona. Pemerintah dibantu TNI, Polri, Satpol PP, dan yang lain-lain, kiranya bisa menolong menyadarkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya Tuhan, kami rindu virus ini segera diatasi dengan kesadaran penuh oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat boleh benar-benar hidup dengan kebiasaan yang baru, menjaga kesehatan dan kebersihan dengan protokol-protokol yang ditetapkan. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak karena pandemi virus corona ini, dampak ekonomi terutama karena pekerjaan yang harus tutup, harus PHK, pemasukan yang berkurang bahkan tidak ada, dan dampak-dampak yang lain. Tuhan tolonglah mereka semuanya agar mereka tetap sabar menghadapi itu semua dan tetap terus berusaha sebaik mungkin dalam situasi-situasi yang sulit ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sebagai gereja Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan, biar Tuhan satukan hati kami untuk terus bersama-sama kami dekat dengan Tuhan, juga peduli dengan sesama kami, sehingga kami merasa tetap betapa indahnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama di dalam gereja. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kita nyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, selamat menjalani hari-hari yang penuh pergumulan bersama dengan Tuhan, Sang Gembala kita. Amin.